Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Wahai Trans 7, saya berharap kalian semuanya meminta maaf atas framing Kiai mendapat amplop dan yang difoto dan divideokan adalah Kiai Anwar Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Lirboyo di mana saya tempat belajar. Saya peringatkan, saya kasih tahu bahwa sesungguhnya kita ini sebagai seorang santri berkhidmat kepada Kiai. Kiai itu tidak pernah mengambil manfaat daripada santrinya. Seluruh Lirboyo itu belum pernah. Hartanya, kemudian bayaran kita terhadap pondok pesantren diambil manfaat oleh para kiai-kiai dan masyaikh di Lirboyo. Beliau berdiri dengan dirinya sendiri. Beliau mencari maisha dengan caranya sendiri. Di mana dengan langkah yang seperti itu, hasilnya semua santrinya mendapatkan keberkahan ilmu yang nafe. Apa yang nafe bisa dimanfaatkan di rumahnya, bisa ngajar, bisa berbagi ilmu kepada masyarakat luas. Sebab ulama-ulama kita itu, guru-guru kita itu, wabil khusus masyaikh Lirboyo, gak pernah memanfaatkan santri untuk kepentingan pribadi. Saya berharap kalian datang ke Lirboyo untuk meminta maaf. Yang kedua, bila mana anak saya pun ada di pondok pesantren Lirboyo, kemudian pondok pesantren sedang roan atau sedang membangun satu gedung, anak-anak saya yang masih tidak atau yang masih usia-usia belia, saya perintahkan mereka untuk berkhidmat, ambil coran untuk ikut membangun pesantren. Karena bagi kita ada namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu berbentuk tanah wakaf, berbentuk sumur, berbentuk pohon yang ditanam. Selama pohon, selama kemaslahatan umat, kepentingan orang banyak, itu ada, selama itu pula mengalir pahalanya. Kalau kita tidak mampu untuk membangun atau mewakafkan tanah karena keterbatasan ekonomi kita, maka tenaga yang kau keluarkan untuk bangunan-bangunan pondok pesantren, maka itu sebutannya jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul qiyamah, akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang membangun pondok-pondok pesantren, bagi madrasah-madrasah, sehingga anak-anak itu tidak dieksploitasi untuk dipekerjakan. Tidak ada hal yang demikian. Ini berangkatnya berbeda cara pandang. Kita orang tua yang ada di Jakarta yang memasukkan anaknya di pondok pesantren Lirboyo Kediri, itu bagian bagaimana jariahnya anak-anak kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ngangkat ember untuk cor-coran bangunan. Adapun kemarin persoalan yang masalah pondok pesantren roboh, itu insiden, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kalaupun ada kelemahan, pemerintah nggak pernah bantu, nggak pernah peduli terhadap pondok-pondok pesantren. Mohon maaf, KJP yang dibagikan kepada anak-anak didik SD, SMP, SMA, pernah ada pemerintah memberikan KJP terhadap anak pesantren? Nggak pernah sama sekali. Mohon maaf, kami orang-orang tua santri yang paham tentang dinul Islam memperjuangkan anak-anak kami tanpa bantuan pemerintah. Pesantren berdiri tanpa bantuan pemerintah. Jadi jangan gampang menyalahkan. Ayo introspeksi, pemerintah tengok pondok pesantren.
jadikan pondok pesantren sama seperti SD, SMP, dan SMA. Karena bagaimanapun pesantren tempat pendidikan yang terbaik untuk mendidik akhlakul karimah, anak-anak bisa menjadi soleh dan soleha, bukan kita orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.